Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di cuap-cuap sendirian. Episode kali ini gue mau membahas tentang sebuah band yang di awal kemunculannya itu cukup fenomenal. Kangen Band. Awal kemunculan band ini menurut gua sangat amat cukup fenomenal ya, karena dari segi banyak penampilan masing-masing personilnya, terutama vokalisnya si Andika Mahesa, terus dari suaranya, dari lagu-lagunya. Tapi kalau buat gue pribadi, saat awal kemunculan Kangen Band itu, gue juga udah kuliah kayaknya, gue juga awal denger ini apa ya, sempet apa sih namanya, sempat mencemooh lah bahasanya. Maaf nih Bang Andika. Ya gue mencemoohnya karena suaranya ya awalnya, karena gue berpikir kok bisa masuk gitu ya, dengan apa karakter suara yang seperti ini kok bisa masuk. Tapi kalau dari lagunya menurut gue easy listening gitu ya, ya lagu yang ngejual lah ya. Di fase tersebut juga kan bisa dibilang sedang hype-hypenya tuh lagu-lagu bergenre Melayu gitu kan. Selain apa namanya, ya selain Kangen Band ada Wali, ST12, Sivilia, dan masih banyak lagi gitu ya yang bergenre serupa gitu ya, Melayu, pop Melayu. Tapi kalau Kangen Band ini waktu awal kemunculannya, ya gue yakin pasti banyak yang mencemooh ya, terutama dari segi suara vokalisnya gitu ya. Apalagi dengan banyak apa namanya sensasi-sensasi dari vokalisnya, terutama gitu ya, sensasi dari yang perempuan, terus dari narkoba, dari apa perceraian dan segala macam. Menurut gue itu menambah tingkat fenomenalnya band ini gitu ya. Tapi berjalannya waktu, setelah di album pertama itu ya, album keduanya tuh yang kalau nggak salah sih lagu yang apa namanya, Terbang Bersamaku apa. Nah itu gue udah lumayan tertarik tuh, udah lumayan seneng gitu denger Kangen Band, karena ya mungkin itulah ya pendewasaan gitu ya, pendewasaan, walaupun mungkin dari segi individunya masih belum mengalami perubahan banyak gitu ya. Tapi kalau dari segi karya-karyanya tuh, selepas album pertama, album kedua ya menurut gua dari segi apa namanya lagu-lagunya juga sudah lumayan meningkat gitu ya. Ya di album pertamanya pun juga menurut gua bagus, maksudnya easy listening, terus juga liriknya mudah dihafal gitu ya. Album berikutnya, album kedua, ketiga, dan berikutnya tuh menurut gua juga makin mengalami peningkatan lah, terutama dari segi vokalisnya juga gitu kan. Ya gua melihatnya, oh makin lama makin oke nih. Cuman kan seingat gue sekitar tahun berapa ya, 2010 atau 11 lah ya, vokalisnya keluar kan, si Andika Mahesa ini keluar karena kasus yang dialaminya gitu ya, kasus narkoba gitu kan, kalau nggak salah kasus narkoba. Terus gantian vokalis. Nah menurut gue memang kayaknya kalau gue melihatnya vokalis itu memang sakral lah ya. Ya gue bisa bilang nggak banyak
band-band papan atas di Indonesia yang ganti vokalis bisa sukses. Nah, Kangen Band walaupun istilahnya bisa dibilang dari karakteristiknya si vokalisnya ini ya bahasanya dalam tanda kutip kurang gitu ya, dari segi looknya, dari segi suaranya juga kurang, tapi saat diganti pun juga yang mungkin dari segi looknya agak lumayan gitu, tapi menurut gue justru masih jauh lebih bagus Andika gitu ya, karena memang ya itu dia, mungkin memang nyawanya di situ gitu kan. Dan apa namanya, setelah bertahun-tahun mereka menjalani dengan vokalis yang baru, ternyata tidak naik gitu kan. Dan pada akhirnya setahu gua Kangen Band juga bubar gitu. Dan gua melihatnya lagi setelah comebacknya Kangen Band tuh yang pas di acaranya Padi gitu ya. Padi kan dulu ada sebuah program di salah satu stasiun TV gitu kan, mengundang Kangen Band dengan formasi yang lama, dan ternyata menurut gua oke gitu, maksudnya ya dari segi si vokalisnya makin bagus suaranya, dari segi performa dari as a band-nya juga bagus. Dan itu menurut gua oke sih, maksudnya gua melihatnya dia juga sampai saat ini masih bertahan gitu ya. Gua nggak tahu walaupun secara band atau hanya individunya aja gitu ya, dari Andika Maesanya aja gua juga nggak tahu. Tapi yang gua tahu kayaknya Kangen Band ada lagi gitu ya. Dan itu kan membuktikan bahwa ya manusia berproses, manusia melakukan perubahan, pendewasaan yang pada akhirnya mereka bisa kembali berkibar di industri musik gitu ya. Dan karya-karyanya pun juga makin dinikmati oleh khalayak gitu. Ya cukup sekian cuap-cuap sendirian gua episode kali ini. Ditunggu cuap-cuap sendirian gua berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.